semuanya, pada video kali ini kita akan belajar tentang sistem peredaran darah manusia. Apa yang kalian ketahui tentang penyakit darah tinggi atau hipertensi? Penyakit ini sangat berbahaya karena bisa menyebabkan kematian mendadak. Bahkan 1 dari 4 orang memiliki risiko mengalaminya. Lalu apa hubungannya antara pola makan dengan hipertensi? Pada video kali ini kita akan mendalami tentang definisi peredaran darah manusia, fungsi darah dalam tubuh manusia, organ peredaran darah pada manusia, gangguan-gangguan yang terjadi pada sistem peredaran darah manusia, serta bagaimana cara mencegahnya. Peredaran darah adalah sistem dalam tubuh manusia yang mengedarkan darah, oksigen, dan nutrisi ke seluruh tubuh. Peredaran darah memastikan semua organ dan jaringan menerima kebutuhan yang diperlukan untuk bertahan hidup dan berfungsi dengan baik. Fungsi darah antara lain yang pertama untuk mengantarkan oksigen ke seluruh bagian tubuh, menyerang bakteri dan kuman penyebab penyakit, mengedarkan sari-sari makanan bagi anggota tubuh, menutup luka, mengatur suhu tubuh, serta membuang zat sisa metabolisme. Sistem peredaran darah pada manusia terdiri atas 2 organ utama, yaitu jantung dan pembuluh darah. Jantung berperan sebagai pemompa darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Tanpa kerja jantung, darah tidak akan mengalir, sehingga zat gizi dari makanan tidak dapat terdistribusi ke seluruh tubuh. Jantung terbagi atas 4 ruang, yaitu 2 serambi atau atrium dan 2 bilik atau ventrikel. Atrium berfungsi menerima darah yang masuk ke jantung, sedangkan ventrikel bertugas memompa darah keluar. Bagaimana cara kerja jantung? Kalian pasti sering mendengar bunyi detak jantung yang sebenarnya berbunyi lup-dup. Prosesnya berlangsung sangat cepat, kurang dari 1 detik. Pertama, otot jantung berelaksasi sehingga darah mengisi atrium. Selanjutnya, atrium berkontraksi dan mendorong darah melewati katup menuju ventrikel. Katup ini berfungsi menjaga agar darah tidak kembali ke atrium. Saat ventrikel berkontraksi, katup atrium ventrikel menutup dan terdengar bunyi loop. Lalu darah dipompa menuju pembuluh arteri besar. Ketika darah masuk ke arteri, katup ventrikel menutup dan menghasilkan bunyi dup. Sebagaimana yang tampak pada gambar, bagian-bagian jantung terdiri atas 2 serambi, yaitu serambi kanan dan serambi kiri, serta 2 bilik, yaitu bilik kanan dan bilik kiri. Serambi kanan menerima darah kotor yang mengandung karbon dioksida dari pembuluh vena dan memompa ke bilik kanan. Kemudian, bilik kanan akan memompa darah kotor ke paru-paru agar karbon dioksida dapat digantikan dengan oksigen. Sedangkan serambi kiri menerima darah bersih yang mengandung oksigen dari paru-paru dan memompa menuju bilik kiri. Kemudian, bilik kiri memompa darah yang bersih yang mengandung oksigen ke seluruh tubuh. Selanjutnya, organ yang berperan dalam sistem peredaran darah adalah pembuluh darah. Tugas pembuluh darah adalah mengalirkan darah ke seluruh tubuh, dari jantung ataupun sebaliknya. Pembuluh darah terdiri atas arteri, vena, dan kapiler. Pembuluh arteri yaitu pembuluh darah besar, tebal, dan berotot yang membawa darah keluar dari jantung menuju ke seluruh tubuh. Pembuluh arteri disebut juga pembuluh nadi. Arteri yang terbesar di dalam tubuh adalah aorta, sedangkan arteri yang lebih kecil disebut arteriol. Yang kedua adalah pembuluh vena.
Pembuluh vena disebut juga pembuluh balik. Pembuluh vena adalah pembuluh darah yang berukuran besar tetapi berdinding lebih tipis, yang berfungsi membawa darah dari tubuh kembali ke jantung. Pembuluh vena mudah dikenali karena letaknya dekat permukaan kulit dan biasanya terlihat berwarna kebiruan. Berikut adalah perbedaan ciri-ciri pembuluh darah arteri dan vena. Yang pertama adalah arah alirannya. Pada arteri, darah keluar dari jantung, sedangkan pada vena, darah menuju ke jantung. Denyut darah pada arteri terasa, sedangkan pada vena tidak terasa. Dinding pembuluh arteri tebal, kuat, dan elastis, sedangkan vena tidak elastis. Jumlah katup pada arteri yaitu 1 di luar jantung, sedangkan di vena banyak di sepanjang pembuluh darah. Lokasi pembuluh arteri jauh dari permukaan tubuh, sedangkan vena dekat di permukaan tubuh. Selanjutnya, jika terluka, maka darah akan memancar keluar dari arteri, sedangkan jika pembuluh vena yang terluka, darah akan menetes. Darah pada pembuluh arteri kaya oksigen, sedangkan darah pada vena kaya karbon dioksida. Warna darah pada pembuluh arteri adalah merah segar, sedangkan pada pembuluh vena adalah merah tua. Pembuluh darah yang ketiga adalah pembuluh darah kapiler. Pembuluh darah kapiler merupakan pembuluh darah kecil yang menghubungkan arteri dan vena. Pembuluh darah ini sangat tipis dan merupakan tempat terjadinya pertukaran zat, baik zat gizi yang dibutuhkan tubuh maupun sisa metabolisme yang harus dibuang. Selain itu juga terjadi proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya kita akan belajar tentang peredaran darah besar dan kecil. Pada peredaran darah besar, sirkulasi darah dari jantung akan menuju ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung, membawa oksigen dan nutrisi, dimulai dari bilik kiri jantung, kemudian melalui aorta ke seluruh tubuh, lalu kembali ke serambi kanan melalui vena cava. Fungsi utama peredaran darah besar adalah mengedarkan darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh. Kemudian, darah yang kaya oksigen tersebut akan dipompa dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh melalui aorta. Darah kemudian mengalir melalui pembuluh nadi ke pembuluh kapiler di seluruh tubuh untuk memberikan oksigen dan nutrisi. Darah yang kaya karbon dioksida nanti akan kembali ke jantung melalui pembuluh balik atau vena dan kemudian masuk ke jantung melalui serambi kanan. Sedangkan pada peredaran darah kecil, fungsi utamanya adalah mengangkut darah yang miskin oksigen dari jantung ke paru-paru dan mengembalikannya sebagai darah yang kaya oksigen. Urutan aliran darahnya adalah darah miskin oksigen dipompa dari bilik kanan jantung ke paru-paru melalui pembuluh nadi atau arteri pulmonalis. Di paru-paru terjadi pertukaran gas karbon dioksida dilepaskan dan oksigen masuk ke dalam darah. Darah yang sekarang sudah kaya oksigen kemudian mengalir kembali ke jantung melalui pembuluh balik paru-paru atau vena pulmonalis, kemudian darah masuk melalui serambi kiri jantung. Beberapa gangguan yang terjadi pada sistem peredaran darah antara lain adalah aterosklerosis atau serangan jantung. Aterosklerosis adalah kondisi mengerasnya dinding arteri akibat adanya timbunan lemak atau kolesterol yang menghambat aliran darah, sebagaimana yang tampak pada gambar. Jika aliran darah melambat, pasokan oksigen ke seluruh tubuh juga berkurang, sehingga organ-organ dapat mengalami kerusakan. Bila aterosklerosis terjadi pada arteri koroner, yaitu pembuluh darah yang menyalurkan darah ke otot jantung, maka dapat menimbulkan serangan jantung yang berakibat fatal. Gangguan yang kedua adalah stroke.
Stroke terjadi ketika salah satu pembuluh darah di otak tersumbat atau pecah, sehingga suplai oksigen ke otak terhenti. Akibatnya penderita bisa mengalami kelumpuhan, kerusakan otak, bahkan kematian. Penyakit ini memiliki keterkaitan erat dengan aterosklerosis. Yang ketiga adalah hipertensi atau tekanan darah tinggi. Hipertensi adalah kondisi ketika tekanan darah berada pada angka 140/90 atau lebih. Penyakit ini membuat jantung bekerja lebih keras dan dapat memicu pecahnya pembuluh darah. Seringkali hipertensi tidak menimbulkan gejala apapun, sehingga penderitanya merasa sehat, padahal sebenarnya berisiko tinggi. Karena itu, hipertensi dikenal sebagai silent killer atau pembunuh diam-diam. Penyempitan arteri akibat aterosklerosis juga dapat menyebabkan tekanan darah meningkat. Beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya gangguan pada sistem peredaran darah antara lain adalah makan makanan dengan nutrisi yang seimbang, rendah lemak jenuh, lemak trans, dan kolesterol. Kemudian kita perlu membatasi konsumsi garam dan gula, menghindari merokok, serta berolahraga secara teratur. Aktivitas fisik dapat memperkuat otot jantung dan mencegah aterosklerosis, sehingga kita perlu mulai hidup sehat sejak sekarang. Demikianlah video mengenai sistem peredaran darah pada manusia. Terima kasih dan sampai jumpa di video yang lainnya.